Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini saya buat untuk menjelaskan latihan soal nomor 1, latihan soal tentang kesetimbangan partikel. Kemarin ada yang bertanya untuk yang nomor 1 bagaimana Bu? Oke, yuk kita gambarkan lagi. Kita tuliskan dulu diketahuinya ya. Jadi dalam soal itu diketahui massa bendanya 2 kg. Oke, kemudian kita gambarkan biar kita ingat lagi. Kalau kalian sudah mencetak soalnya, dilihat silahkan ya. Ada sebuah benda digantungkan pada katrol seperti ini dengan massa 2 kg. Ini dindingnya. Nah, ini ada tali. Di sini diberi nama tegangan tali yang kedua. Ini tegangan tali 3. Sudut yang dibentuk antara dinding dengan T2 itu 45 derajat. Dan sudut yang dibentuk antara T3 dengan dinding itu sebesar 60 derajat. Kemudian kalian perhatikan di sini ada T1 ya. Nah, T1 yang ditanyakan soal tersebut menanyakan T1, T2 dan T3. Jadi yang ditanyakan T1, T2, T3. Mari kita selesaikan satu-satu. Oke, jawab. Nah, sebelum kita menjawab satu persatu, T1-nya berapa, T2 dan T3, kita gambar ulang sketsanya dan kemudian kita buat sumbu koordinat kartesiusnya. Kita gambar ulang. Ini saya gambarkan dengan lebih besar ya. Yang di sini terhubung dengan katrol. Nah, karena benda ini digantung, maka terdapat gaya berat W. Kemudian yang ini T1, ini T2, dan ini T3. Ini adalah dindingnya, sama dengan ini dindingnya. Kemudian sumbu koordinatnya, pusat koordinatnya terletak di sini. Kita buat sumbu imajiner, sumbu XY imajinernya. Nah, jadi ini sumbu X dan yang ke sini adalah sumbu Y. Kemudian kita uraikan T1, T2 dan T3 yang belum terletak pada sumbu XY, kita uraikan lebih dahulu ke arah sumbu X dan sumbu Y. Ini yang sudah terletak di sumbu X hanya T1. T1 terletak di sumbu X positif. Ya. Nah, silahkan yang belum pada sumbu XY itu adalah T2 dan T3. Kita uraikan. T2Y. T2Y itu saya gambar dengan warna hijau, arahnya ke sini. Ya, ini T2Y. Kemudian T2X. T2X arahnya ke kiri. Seperti ini. Ini saya gambar dengan warna biru. T2X ya. Kemudian T3X-nya itu berhimpit dengan T2X. Ini saya gambar dengan warna orange. T3X.
T3Y saya gambar dengan warna coklat, arahnya ke bawah. Seperti ini. Ini adalah T3Y. Baik, sekarang kita uraikan satu-satu. T1Y, T1 itu berada di sumbu X. Nah, kita perhatikan T1. T1 ini terhubung langsung dengan tali yang digantungi beban, yang dikaitkan pada katrol ya, kemudian ujungnya digantungi beban dengan massa M, beratnya W. Jadi T1 itu sama dengan W. Kita tuliskan di sini. T1 sama dengan W. W seperti yang kamu ingat di kelas 10, W itu sama dengan M kali G. Jadi T1 sama dengan M-nya 2, G-nya 10. Jadi T1 sama dengan 20 Newton. Oke. Terus kita lihat lagi gambarnya, kita intip. Nah, ada T2X, T2Y, T3X, dan T3Y. Oh, sudutnya saya lupa. Yuk kita tuliskan. Ini sudutnya berarti sudut di sini 45 ya. Nah, karena sudut di sini 45, sudut yang berseberangan dengan sudut ini itu adalah ini. Berarti antara T2 dengan T2Y sudutnya sebesar 45 derajat. Kemudian yang di bagian sini, ini sudut antara T3X, antara ini dinding dengan T3 itu 60 derajat. Yang berseberangan itu yang berada di sebelah sini, yaitu antara T3 dengan T3Y. Ini besarnya 60 derajat. Ya, nah dengan demikian kalau kita sudah menentukan sudut-sudutnya, kita bisa menentukan nilai T2X, T3X, T2Y, dan T3Y. Yuk kita tentukan dulu T2X-nya. T2X di sebelah sini ya. T2X sama dengan, kita intip lagi gambarnya. Nah, T2X ini tidak mengapit sudut 45 derajat. Maka T2X itu nilainya sin dari T2. T2X sama dengan T2 sin 45 derajat. Kemudian T2Y warnanya hijau. Ini gambarnya. Nah, T2Y itu mengapit sudut 45. Karena dia mengapit sudut, maka cos. Sehingga T2Y sini T2Y sama dengan T2 kali cos 45 derajat. Nah, kemudian T3X. T3X itu warnanya oranye. T3X itu tidak mengapit sudut, jadi sin. Maka kita tuliskan T3X sama dengan T3 sin 60 derajat. Dan T3Y, perhatikan T3Y. T3Y ini mengapit sudut 60 derajat. Karena mengapit maka cos. Jadi kalau mengapit itu cos. Maka T3Y sama dengan T3 kali cos 60 derajat. Oke, sudah semua. Sekarang kita mulai. Kalau dilihat gambarnya, T2Y dan T3Y itu terletak di sumbu Y. Jadi yang terletak di sumbu Y hanya T2Y dan T3Y. Kemudian yang terletak di sumbu X ada 3, T2X, ini ya, T2X, T3X, dan T3Y.
Kita kerjakan yang sederhana dulu, yang hanya 2, yaitu T2Y dan T3Y. Kita kerjakan yang sumbu Y, kita terapkan syaratnya. Syaratnya masih ingat ya? Sigma Fy sama dengan 0. Sigma Fy-nya T2Y arahnya di sumbu Y positif, berarti dia positif. T3Y berada di sumbu Y negatif, jadi dia negatif. Maka persamaannya menjadi T2Y dikurangi T3Y sama dengan 0. T2Y-nya kita intip. T2Y itu adalah T2 cos 45 dan T3Y-nya T3 cos 60. Yuk kita selesaikan. T2Y itu T2 cos 45 dikurangi T3 itu T3Y itu T3 cos 60 sama dengan 0. Nah, mari kita sederhanakan. Min T3Y cos 60-nya kita pindah ke ruas kanan ya. Maka hasilnya T2 cos 45 itu setengah akar 2 sama dengan pindah ke ruas kanan T3 cos 60 itu setengah. Jadi T2 sama dengan T3 kali setengah dibagi setengah akar 2. Ya. Nah, ini setengah dengan setengahnya bisa dicoret. Jadi T2 sama dengan T3 per akar 2. Ini persamaan 1. Ya, T2 sama dengan T3 per akar 2. Oke, kita lanjutkan. Sigma Fx-nya ya. Sigma Fx sama dengan 0. Sigma Fx-nya diintip gambarnya ada T2x, T3x, dan T1. T2x dan T3x itu berada di sumbu X negatif, T1 itu berada di sumbu X positif. Jadi yang positif T1, yang negatif T2x dan T3x. Maka persamaannya T1 dikurangi T2x dikurangi T3x sama dengan 0. Nah, min T2x dan min T3x pindah ruas ke kanan. Maka nanti jadinya positif. T1-nya kita intip tadi yang sudah kita hitung. T1-nya 20 ya. T2x-nya T2 sin 45 dan T3x-nya T3 sin 60. Oke. Mari kita tulis T1 20 sama dengan T2x ditambah T3x. Ya. Maka 20 sama dengan T2x-nya T2 sin 45 derajat ditambah T3-nya T3 sin 60 derajat. Ya. Kita lanjutkan. 20 sama dengan T2 sin 45 itu setengah akar 2 ditambah T3 kali sin 60 itu setengah akar 3. Oke, kita lanjut ke sini. Ya, 20 sama dengan T2 setengah akar 2. Terus ditambah T3 setengah
akar 3. Kemudian kamu perhatikan persamaan 1 itu kita dapatkan nilai T2 sama dengan T3 per akar 2. Sedangkan ini persamaan 2, nah 20 sama dengan T2 kali setengah akar 2 ditambah T3 kali setengah akar 3. Ini kita substitusikan. Jadi langkah berikutnya adalah substitusikan persamaan 1 ke persamaan 2. Persamaan 2-nya kita tulis dulu, yaitu 20 sama dengan T2 kali setengah akar 2 ditambah T3 kali setengah akar 3. T2-nya kita ganti menjadi T3 per akar 2. Jadi 20 sama dengan T3 per akar 2 kali setengah akar 2 ditambah T3 kali setengah akar 3. Nah, ini ada akar 2, ini agak ada akar 2. Ini boleh dicoret secara matematis. Ya. Jadi 20 sama dengan setengah T3 ditambah setengah akar 3 T3. Nah, untuk diketahui akar 3 itu sama dengan 0,73. Akar 3 itu sama dengan 0,73. Oke. Maaf, saya salah deh. Akar 3 itu 1,73. Ya. Jadi 20 sama dengan setengah. Maaf, ini ada salah juga. Ini kalian perhatikan, ini setengah kali T3. Bukan setengah kali T2, ini saya betulkan dulu. Setengah kali T3 ditambah setengah akar 3 T3. Akar 3 itu adalah 1,73. Ya. Nah, jadi 20 sama dengan setengah T3 ditambah setengah kali 1,73 T3 sama dengan 20. Ini boleh dituliskan 0,5 T3 ditambah setengahnya 1,73 itu sekitar 0,86 T3. Jadi 20 sama dengan ini ya. 20 sama dengan 1,366 T3. Maka T3 sama dengan 20 dibagi 1,366 sama dengan 14,46 Newton. Nah, kemudian T2-nya kita masukkan kembali ke persamaan 1 bahwa T2 itu kan sama dengan T3 per, nggak kelihatan ya. Nah, ini. T2 sama dengan T3 per akar 2. Nah, akar 2 itu sekitar 1,41. Ya. Jadi T3-nya tadi ketemu 14,46.
akar 2-nya 1,41 ya. Jadi T2-nya itu sekitar 10,35 Newton. Nah, sudah ketemu sekarang T1-nya 20, T2 10,35, T3 14,46. Tadi saya sebutkan sekitar itu karena bergantung pada koma yang kamu pilih di sini. Mungkin kamu di sini ngitungnya 0,87, boleh. Nanti akan terjadi perbedaan pada hasil di sini komanya. Demikian ya penjelasan saya tentang latihan soal yang nomor 1. Apabila masih ada yang belum jelas, silakan boleh ditanyakan kembali pada bagian mana yang belum jelas. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.